Ini adalah cara menangkap ikan ala dewa. Si kakek melemparkan jala. Seekor ikan berat 100 kg langsung masuk ke dalam jala. Namun ikan besar yang tertangkap tidak puas. Berputar-putar tubuhnya, menarik kedua orang itu ke laut. Saat sulit turun dari punggung harimau, si kakek meminta keponakannya untuk menahan ikan besar itu terlebih dahulu. Dia pergi mencari kapak untuk memotong ikan besar itu. Setelah si kakek pergi, ikan besar memohon pada pemuda di depannya untuk membiarkannya pergi, karena dia masih memiliki sekelompok anak ikan yang harus diurus. Pemuda baik itu setelah mendengarkan permohonan ikan besar, muncul pikiran untuk membebaskan ikan besar itu. Namun pasti akan mendapat celaan dari paman. Di saat bingung, paman datang cepat sambil memegang kapak. Pemuda hanya bisa pura-pura ditarik ke laut oleh ikan besar. Saat paman mendekat, jaring ikan beserta ikan besar di dalamnya telah terbawa arus, terombang-ambing di lautan dalam. Melihat mangsanya yang susah payah ditangkap sia-sia, bahkan terjebak di dalam jaring ikan. Sungguh malang nasibnya. Paman marah dan mengangkat kapak, mengancam akan memenggal leher pemuda. Pemuda tidak mengerti bagaimana kebaikannya malah membawa petaka. Melihat pemuda berlari ke tepi tebing, di bawahnya adalah lautan yang luas. Ikan besar menawarkan untuk membawanya. Pemuda melompat ke atas, dan mendarat di punggung ikan besar. Paman yang datang terlambat hanya bisa melihat pemuda menghilang di permukaan laut. Meskipun marah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah meninggalkan punggung ikan besar, pemuda sendirian tiba di sebuah kerajaan di tengah padang pasir. Namun dia tidak menyadari, seekor ular piton besar telah memperhatikannya. Saat pemuda berjalan ke samping tiang, ular piton membuka mulut besar dan mengancam akan memakannya. Melihat ular piton yang begitu ganas, pemuda itu hanya bisa memilih untuk melarikan diri dengan cepat. Namun bagaimana mungkin ular piton membiarkan mangsanya lepas begitu saja? Bergeliat dan mendekat dengan cepat, pemuda itu sadar bahwa dia tidak memiliki kecepatan gerak seperti ular piton. Maka dengan sengaja dia mengarahkannya ke samping tiang. Dengan satu gerakan seperti kinwang mengelilingi tiang, pohon cemara menahan ular piton. Melihat ular piton yang terikat di tiang tidak lagi mengancam, pemuda itu bersiap-siap untuk mendaki bukit dan meninggalkan tempat itu. Namun siapa yang tahu di bawah gunung ada 2 ekor elang muda yang lapar menunggu. Suara mereka merambat melalui udara dan masuk ke telinga ular piton. Dia berusaha keras melepaskan diri dari tubuh yang terlilit. Bergerak cepat ke samping 2 ekor elang muda. Baru saja bersiap-siap untuk menyerang, pemuda mengangkat batu besar dari puncak gunung dan melemparkannya ke arah ular piton. Untuk menghilangkan ancaman ini sepenuhnya, pemuda sekali lagi melemparkan batu besar ke ular piton di tanah. Bersamaan dengan jeritan mengerikan yang membelah langit, ular piton tiba-tiba kehilangan nyawanya. Elang botak yang pulang dari berburu menyadari bahwa pemuda telah menyelamatkan 2 anaknya. Berjanji untuk membalas budi ini di masa depan. Bulu ini adalah tanda hubungan pemuda dengan dirinya sendiri. Setelah berpisah dengan keluarga elang botak, pemuda melanjutkan perjalanan pengembaraannya. Namun siapa yang menyangka bahwa begitu ia memasuki hutan, ia bertemu dengan 4 rubah api yang meminta pertolongannya. Ibunda mereka tidak sengaja terjebak dalam perangkap pemburu. Digerakkan oleh sifat baiknya, pemuda bersiap untuk menyelamatkan rubah api yang terlantar. Siapa sangka pemburu datang mengendarai kuda putih. Saat dia hendak menusukkan pisau belati ke arah rubah api, pemuda datang tepat waktu untuk menghentikannya. Namun pemburu selalu mendengarkan nasihatnya. Dengan segala keterpaksaan, pemuda hanya bisa melepaskan kuda putih pemburu itu, sehingga membuat pemburu mengejar kuda itu. Rubah api yang diselamatkan menganggap pemuda sebagai penyelamat seumur hidupnya, dan berjanji akan membantunya jika ada kesulitan. Pada saat itu, pemuda tidak menyadari, tindakan kebaikan ini akhirnya akan menjadi balasan yang besar di masa depan. Setelah meninggalkan hutan, pemuda memasuki sebuah negara yang dikelilingi oleh gunung. Di negara itu ada seorang putri cantik namun kejam. Kecantikannya menarik banyak pengagum. Namun dia memiliki cermin ajaib yang bisa melihat segalanya. Siapapun yang ingin melamar harus bersembunyi. Jika ditemukan oleh cermin ajaib, maka akan menghadapi hukuman dipenggal. Melihat orang-orang hidup disiksa sampai mati, pemuda baik itu memutuskan untuk menghukum sang putri. Dia pergi sendirian ke istana, berpura-pura ingin melamar sang putri. Sang putri melihat seorang pelamar lain di cermin ajaib, mengira seperti orang yang sebelumnya dibunuh, seorang pengecut yang berbahaya, maka dia menyuruhnya bersembunyi. Dia sendiri akan mencari dengan cermin ajaib. Setelah menerima tantangan lamaran sang putri, pemuda menemukan ikan besar yang dia selamatkan sebelumnya, meminta ikan itu untuk menyembunyikannya di tempat yang tidak terlihat. Ikan besar itu membiarkannya masuk ke perutnya, membawa pemuda ke dasar laut. Sang putri mengeluarkan cermin ajaib untuk memeriksa langit dan tanah. Akhirnya menemukan bayangan pemuda diracun ikan di dasar laut. Pemuda kemudian dibawa kembali ke istana oleh pengawal, agar pemuda tunduk dan mengakui kekalahan. Sang putri memutuskan memberinya 2 kesempatan lagi. Kali ini dia mengeluarkan bulu yang diberikan oleh elang botak, membiarkan pemuda naik di punggungnya, membawanya terbang ke langit biru.
Namun sang putri masih bisa menemukan jejaknya dengan bantuan cermin ajaib. Kesempatan terakhir. Pemuda itu menemukan rubah api. Meminta dia untuk menggali lubang dan menyembunyikan dirinya. Menghadapi permintaan bantuan dari orang yang berbudi, rubah api pasti tidak akan menolak. Dia menggunakan segala cara yang dia miliki. Menggali jalan bawah tanah menuju istana. Ketika sang putri mengeluarkan cermin ajaib lagi untuk melihat, meskipun dia mencari ke langit, permukaan laut masih belum menemukan bayangan pemuda. Karena saat ini dia sedang bersembunyi di bawah tanah istana. Sang putri melihat tidak ada jalan keluar, hanya bisa mengakui kekalahan di tempat. Pemuda itu dengan terang-terangan menggali lantai.